Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Ayu Ramadhani dengan NIM K7122-128. Di sini saya akan membahas tentang metode pembelajaran student active learning. Apa sih student active learning itu? Jadi, student active learning adalah suatu metode pembelajaran di mana siswa akan menemukan materi itu sendiri. Setelah menemukan materi, siswa diharapkan mampu menemukan hubungan antara materi dengan kehidupan nyata. Yang selanjutnya diharapkan siswa dapat menerapkan pada kehidupan nyata. Jadi siswa tidak hanya memahami dari materi, namun dapat menerapkan pada kehidupan nyata. Nah, sebenarnya anak itu sama sih. Anak itu ibarat lembar putih yang akan dicoret oleh orang dewasa termasuk seorang guru, atau lembar putih dengan tulisan tipis yang akan diperjelas atau dipertebal oleh orang dewasa termasuk seorang guru. Apapun prinsipnya, jadikanlah siswa sebagai subjek daripada pembelajaran. Jangan jadikan siswa sebagai objek. Metode pendekatan student active learning. Lanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Yang keenam adalah bermain peran. Bermain peran adalah salah satu permainan pendidikan yang digunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, perilaku, dan nilai dengan tujuan untuk menghayati peran, sudut pandang, dan cara berpikir orang lain dengan memerankan peran orang lain. Contohnya, siswa dapat bermain peran sebagai dokter, sebagai guru, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah simulasi. Suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang. Hal itu tergantung kepada apa yang diperankan. Salah satu permainan ini adalah nebak gaya, di mana anak akan mempraktikkan suatu gaya, misal gajah atau benda mati lainnya. Dan yang kedelapan adalah tugas kelompok. Metode pembelajaran ini adalah metode di mana siswa diberikan tugas yang sebelumnya telah dibuat kelompok. Misalnya, membuat kerajinan dari bahan bekas, menganalisis sebuah gambar, dan sebagainya. Yang kesembilan adalah permainan. Merupakan cara penyajian bahan pelajaran di mana siswa melakukan permainan untuk memperoleh dan menemukan pemahaman dan konsep tertentu. Metode permainan ini dapat dilakukan secara individual atau kelompok. Contoh permainan adalah bermain tongkat, lompat tali, dan permainan-permainan. Yang ke-10 adalah collaborative learning. Merupakan proses belajar kelompok di mana setiap anggota menyumbangkan informasi, pengetahuan, pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya untuk secara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota. Collaborative learning tidak jauh berbeda dengan belajar kelompok, di mana setiap anggota mengutarakan pendapat, sehingga
metode belajar yang menggunakan masalah yang kompleks, ternyata untuk memicu pembelajaran sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Metode ini misal, mahasiswa ataupun siswa diberikan suatu permasalahan. Nantinya mereka akan menemukan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah bola salju menggelinding. Metode ini digunakan untuk mendapatkan jawaban yang dihasilkan dari mahasiswa ataupun siswa secara bertingkat, mulai dari kelompok yang lebih kecil berangsur-angsur kepada kelompok yang lebih besar, hingga pada akhirnya akan memunculkan 2 atau 3 jawaban yang telah disepakati oleh mahasiswa ataupun siswa secara kelompok. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.